Halo dan selamat datang kembali di sesi bedah mendalam kita. Seneng banget rasanya kamu bisa menyisihkan waktu dan bergabung bareng kita hari ini. Ya, betul sekali. Senang bisa kembali ngobrol di sini. Buat kamu yang selalu haus akan informasi yang selalu nyari cara buat nge-upgrade diri, sesi kali ini tuh bener-bener dirancang khusus buat kamu. Pasti. Materi kita hari ini sangat relevan. Pernah nggak sih kamu ngerasa di era modern yang serba canggih ini, kita tuh seolah hidup di dalam sebuah paradoks yang lumayan gila? Paradoks gimana tuh maksudnya? Ya, coba kita pikirin sebentar deh. Saat ini, kita kan punya lebih banyak pilihan dibanding generasi manapun sepanjang sejarah peradaban manusia, kan? Iya sih, benar. Kita punya akses ke puluhan aplikasi digital yang ngatur jadwal kita, opsi karier yang seolah nggak ada batasnya, sampai kebebasan milih gaya hidup yang paling niche sekalipun. Semuanya ada di ujung jari ya. Nah, di atas kertas, dengan semua pilihan itu, kita tuh harusnya jadi manusia paling bebas yang pernah berjalan di muka bumi. Tapi anehnya, Realitas yang kita rasakan setiap hari seringkali justru kebalikannya kan? nah itu dia. Realitasnya adalah perasaan kewalahan yang konstan. Kita justru ngerasa semakin terjebak. Terjebak oleh bunyi notifikasi yang nggak pernah berhenti berdenging dari pagi sampai malam. Terjebak dalam tuntutan rat race. Persaingan tiada henti itu ya di dunia kerja atau medsos. Betul banget. Dan yang paling nguras energi, kecemasan yang terus-menerus soal masa depan. Kita udah memaksimalkan pilihan hidup kita. Tapi di saat yang bersamaan, kita seolah kehilangan agensi atau kendali atas diri kita sendiri. Itu dia inti masalahnya. Jadi misi diskusi kita kali ini adalah membongkar tumpukan sumber catatan dan artikel yang udah kita kumpulin buat nyari jalan keluar dari paradoks kebebasan modern ini. Dan solusi yang kita temukan ini menarik banget loh. Sumpah menarik banget, karena solusinya bukan dari buku self-help keluaran tahun ini, melainkan 2 cetak biru kuno dari Yunani yang sebenarnya dirancang sebagai strategi bertahan hidup untuk jiwa manusia. Kita bakal membedah stoicisme dan epikureanisme. Bukan sebagai sejarah berdebu ya, tapi sebagai toolkit praktis untuk menemukan kembali kebebasan personalmu di tengah dunia yang luar biasa berisik ini. Bener. Dan kalau kita perhatiin, dari catatan kita, kedua filosofi ini sebenarnya punya satu garis finish yang sama kan? Betul. Itulah alasan kenapa kedua aliran ini masih sangat relevan buat kamu pelajari hari ini. Baik stoiksisme maupun epikureanisme sama-sama bertujuan untuk mencapai apa yang orang Yunani kuno sebut sebagai eudaimonia. Eudaimonia. Iya. Kalau kita terjemahkan ke konteks sekarang ini bukan sekedar senang-senang gitu ya, tapi lebih ke kebahagiaan sejati, perkembangan diri yang utuh, atau kehidupan yang mekar secara optimal. Keduanya sama-sama fokus pada kedamaian batin. Tapi disinilah letak percabangan besarnya kan? Tepat. Mereka mendefinisikan apa itu kebebasan dengan cara yang sangat bertolak belakang. Rintangan menuju kebebasan itu dilihat dari lensa yang berbeda, sehingga solusinya pun berlawanan. Terus analogi utamanya apa nih kalau kita mau membedah sumber-sumber ini? Kalau pakai analogi, pertanyaannya buat kamu adalah, untuk menjadi benar-benar bebas di dunia modern ini, apakah kamu ingin membangun sebuah benteng, atau apakah kamu lebih milih untuk menanam sebuah taman? Wah, analogi yang sangat visual. Oke, mari kita urai hal ini. Kita mulai dari konsep benteng terlebih dahulu ya. Dari literatur yang kita baca ini kan fondasi utama dari pemikiran Stoik. Betul, sang benteng. Kalau kita bicara soal kebebasan ala kaum Stoik yang dididikan oleh Zeno dari Citium ribuan tahun lalu, kebebasan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kondisi fisik atau materialmu loh. Nggak sama sekali. Kebebasan bukanlah tentang di mana kamu tinggal, seberapa besar gajimu, atau apa jabatanmu di kantor. Bagi mereka, kebebasan adalah kemerdekaan pikiran yang radikal. Ini tentang punya kendali penuh atas isi kepala kita, nggak peduli seberapa berantakannya dunia di luar sana. Dan kendali penuh itu adalah apa yang sering mereka sebut sebagai kedaulatan internal. Menurut kaum Stoik, kamu tuh cuma bisa disebut sebagai manusia bebas ketika kedamaian pikiranmu tidak bergantung sama sekali pada hal-hal yang tidak bisa kamu atur. Masuk akal. Kalau suasana hatimu masih ditentukan oleh cuaca hari ini, angka di rekening bankmu, atau bagaimana atasanmu merespon presentasimu, berarti kamu belum bebas. Kamu masih jadi tawanan dari keadaan eksternal. Untuk mencapai tingkat kemerdekaan emosional yang ekstrim ini, catatan kita menyoroti satu konsep fundamental nih, dikotomi kendali. Nah, ini krusial banget. Kedengerannya sederhana di teori, tapi mempraktekannya jelas butuh latihan mental yang luar biasa. Idenya adalah
Kamu harus membelah segala hal di hidupmu ke dalam dua kategori mutlak. Kategori pertama, apa yang ada di bawah kendali kita. Terus kategori kedua, apa yang tidak ada di bawah kendali kita? Kaum Stoik sangat tegas soal ini. Yang benar-benar ada di bawah kendalimu cuma penilaianmu, keinginanmu, dan caramu bereaksi terhadap sesuatu. Cuma itu. Cuma itu. Opini orang lain tentangmu, kondisi ekonomi makro, atau bahkan kesehatan fisikmu yang tiba-tiba menurun, itu semua masuk ke keranjang yang tidak ada di bawah kendali kita. Jadi kamu dituntut untuk fokusin 100% energimu pada karakter internalmu dan bersikap acuh tak acuh secara emosional pada hal eksternal ya. Betul, tapi harus dicatat, sikap acuh tak acuh di sini bukan berarti apatis atau nggak peduli sama sekali dalam artian negatif loh. Oh, maksudnya gimana tuh? Melainkan, kamu tidak menggantungkan harga dirimu pada hasil akhir dari hal-hal tersebut. Ini bawa kita pada salah satu contoh historis paling ekstrim dan membuktikan kalau ini bukan sekedar teori kosong. Coba kita lihat kehidupan Epictetus, salah satu tokoh Stoik paling berpengaruh. Gila, baca kisah Epictetus di sumber-sumber kita ini benar-benar bikin merinding sih. Dia kan bukan lahir sebagai bangsawan yang bisa berfilosofi santai di teras rumahnya. Epictetus itu lahir sebagai budak. Benar-benar budak. Secara harfiah, tubuhnya adalah properti milik orang lain. Dia bisa disiksa kapan aja, disuruh ngelakuin apa aja, dan secara hukum dia nggak punya hak sama sekali. Bahkan ada catatan sejarah yang nyeritain gimana tuannya memelintir kaki Epictetus sampai patah. Sangat brutal. Tapi di tengah kondisi di mana dia secara fisik dirantai, Epictetus menyadari sebuah ironi yang luar biasa. Dia sadar kalau dia tuh jauh lebih bebas daripada tuannya sendiri. Dan gimana dia bisa nyimpulin itu? Karena dia melihat realitas psikologis tuannya. Sang tuan, Epaphroditus, mungkin punya kekuasaan hukum atas tubuh Epictetus. Dia punya kekayaan, punya status di Roma. Tapi sang tuan adalah budak yang sangat menyedihkan dari nafsu, amarah, dan opini masyarakat elit. Wah, bener juga. Kalau ada politisi lain yang menghina sang tuan, kedamaian batin tuannya langsung hancur berantakan kan? Tepat. Tuan itu nggak punya kendali atas pikirannya sendiri. Sementara Epictetus bahkan saat kakinya dipatahkan, konon hanya bereaksi dengan tenang karena dia tahu tubuhnya ada di luar kendalinya. Tapi bagaimana dia menilai rasa sakit itu adalah miliknya sepenuhnya. Nggak ada seorang pun yang bisa merantai pikirannya, penilaiannya, atau respons emosionalnya, kecuali dia sendiri yang nyerahin kuncinya. Kebebasan stoik berarti kamu nggak nuntut dunia untuk berubah demi dirimu. Kamu ngebangun struktur internal yang begitu kokoh, sampai-sampai dunia nggak bisa menghancurkanmu. Dan yang bikin filosofi ini fleksibel, di ujung spektrum yang sangat berbeda dari seorang budak, kita punya Marcus Aurelius, sang kaisar Romawi. Orang paling berkuasa di muka bumi pada zamannya. Iya, dia pegang kendali atas jutaan nyawa, tapi hidupnya jauh dari kata santai. Kalau kita baca catatannya di buku Meditations, dia mimpin kekaisaran di tengah peperangan brutal di perbatasan selama bertahun-tahun, ngadepin pengkhianatan dari jenderalnya sendiri. Dan harus ngurus wabah penyakit mengerikan ya, wabah Antonin. Benar, wabah yang menyapu kerajaannya. Tapi dia tetap bisa menjaga kedamaian batinnya. Marcus Aurelius adalah bukti gimana stoicisme berskala pada kekuasaan absolut. Kalau kamu punya segalanya, sangat mudah untuk jadi tiran yang gila hormat atau hancur karena tekanan tanggung jawab. Tapi Marcus nggak ngebiarin beban kekaisaran atau tragedi wabah menghancurkan jiwanya. Dia mempraktikkan pelepasan emosional yang kita bahas tadi ya. Betul. Baginya tugas utamanya adalah memimpin dengan rasionalitas dan kebijakan. Apakah pasukannya pada akhirnya menang atau kalah? Apakah dia sendiri bakal tertular wabah dan mati besok? Itu adalah hal eksternal. Dia misahin antara melakukan tugas sebaik mungkin dan keterikatan pada hasil akhir. Dia tetap mempertahankan kedaulatan pikirannya di tengah pusaran kekacauan sejarah yang luar biasa berdarah. Ada metafora yang sangat pas dari literatur kita buat ngambarin pendekatan stoik ini. Menjadi seorang stoik itu ibarat menjadi sebuah berlian. Berlian, menarik. Ini melambangkan apa yang dalam dunia filsafat disebut kebebasan positif, kekuatan, atau agensi untuk bertindak dengan integritas terlepas dari seberapa buruk lingkungan sekitarmu. Bayangin gimana berlian terbentuk. Dia lahir dari karbon yang ditekan oleh beban dan suhu yang luar biasa ekstrim dari dalam bumi. Tapi berlian itu nggak hancur oleh tekanan dari luar. Justru tekanan itulah yang bikin dia jadi sesuatu yang keras, tidak dapat ditembus, dan sangat cemerlang. Kaum Stoik sama sekali nggak menghindari tekanan dunia. Mereka nggak kabur dari tanggung jawab. Mereka menghadapinya dan melampauinya. Jadi kalau kita tarik ke konteks kehidupanmu hari ini sebagai seseorang yang mungkin sedang ngadapin tantangan besar,
Mungkin kamu adalah seorang tim leader di perusahaan yang lagi krisis finansial, atau seorang aktivis yang memperjuangkan isu sosial di tengah banyak penolakan dan ujaran kebencian. Atau mungkin terjebak di lingkungan kerja yang toksik, tapi belum bisa resign karena alasan ekonomi. Nah, stoikisme adalah cetak biru untuk ngebangun baja emosional. Ini adalah filosofi untuk kamu yang harus tetap berada di dalam ring tinju kehidupan modern. Kamu beroperasi penuh di dalam kekacauan, tapi kamu menolak untuk dikuasai atau dihancurkan oleh kekacauan itu. Ini kebebasan ala seorang pejuang. Oke, jadi kalau stoikisme itu ibarat pakai baju zirah dan ngebangun benteng baja buat masuk ke medan perang kehidupan, pertanyaannya adalah gimana kalau kamu sebenarnya udah capek perang? Pertanyaan yang bagus. Gimana kalau kamu cuma pengen hidup tenang, tanpa harus repot-repot ngelatih otot ketahanan mental tiap hari? Disinilah bagian yang sangat menarik. Ini bawa kita ke sisi mata uang yang sangat berbeda, yaitu epikureanisme, seni menanam taman yang tenang. Sang taman. Dan saya harus tekanin di sini dari semua catatan yang kita baca, epikureanisme ini mungkin adalah salah satu aliran pemikiran kuno yang paling sering jadi korban salah paham di zaman modern. Sangat disalahpahami. Kalau kita dengar kata epikurean hari ini, konotasinya kan selalu lari ke hedonisme buta ya? Kayak orang-orang elit yang kerjaannya cuma wine tasting, makan mewah, pesta pora. Mengejar gaya hidup yang berlebihan. Padahal kalau kita ngelacak kembali ke ajaran asli Epikuros pada akhir abad keempat sebelum Masehi, realitas filosofinya justru kebalikannya. Bagi Epikuros, kebebasan bukanlah soal mengejar kenikmatan maksimal. Kebebasan pada intinya adalah ketidakadaan rasa sakit. Ketidakadaan rasa sakit. Saya suka banget cara sumber-sumber kita membedah konsep ini ke dalam bahasa yang lebih membumi. Epikuros tuh pakai dua istilah kunci kan, ataraksia dan aponia. Iya, ataraksia dan aponia. Aponia itu ketiadaan rasa sakit fisik, jadi badanmu sehat, nggak kelaparan, nggak kedinginan. Tapi yang jauh lebih penting untuk manusia modern adalah ataraksia, yang berarti ketiadaan kecemasan atau gangguan mental. Coba bayangin perasaan itu. Kayak momen pas kamu nutup laptop di hari Jumat jam 5 sore, kerjaan beres semua, dan kamu tahu kamu nggak punya beban pikiran apapun untuk sisa akhir pekan. Nah, Epikuros pengen hidup kita dipenuhi ataraksia setiap hari. Makanya bagi kaum Epikorean, kebebasan itu pada dasarnya adalah strategi defensif. Kalau orang stoik bangga bisa nahan rasa sakit, orang Epikorean bakal nanya, ngapain kamu repot-repot nahan sakit kalau kamu bisa menghindari sumber sakitnya dari awal? Masuk akal juga sih. Ini murni taktik penarikan diri taktis ya. Betul. Dan dari mana asal-muasal rasa sakit mental atau kecemasan? Itu, menurut Epikuros, sumber utamanya adalah keinginan kita sendiri. Ini bagian yang sangat brilian dari analisisnya. Dia sadar kalau untuk mengeliminasi penderitaan, kita harus mengaudit apa yang sebenarnya kita inginkan. Terus, dia ngebagi keinginan manusia ke dalam 3 kategori besar kan? Ya, mari kita bongkar 3 kategori ini. Kategori pertama adalah keinginan yang alami dan esensial atau sangat perlu. Ini sangat rasional. Ini adalah hal-hal dasar yang tubuh dan jiwa kita butuhkan untuk bertahan hidup dan merasa aman. Kayak makanan sederhana untuk ngilangin lapar, tempat perlindungan untuk berteduh, dan persahabatan yang tulus gitu ya. Betul. Idenya adalah, keinginan ini sangat mudah dipenuhi. Dan begitu terpenuhi, mereka langsung bawa kedamaian. Lanjut ke kategori kedua, ini mulai sedikit tricky. Keinginan yang alami, tapi tidak perlu. Ini pada dasarnya versi upgrade atau versi mewah dari kebutuhan dasar tadi. Kita butuh makan, itu alami. Tapi menginginkan omakase sushi mewah tiap akhir pekan, itu tidak perlu. Atau kita butuh minum, tapi butuh kopi artisan harga 100.000 tiap pagi. Itu nggak esensial. Tepat. Epikuros sama sekali nggak melarang hal-hal ini loh. Dia bukan sosok yang benci kenikmatan. Tapi dia ngasih peringatan keras, berhati-hatilah dengan kategori kedua ini. Karena bisa dengan cepat menciptakan ketergantungan jiwa. Jadi kalau kamu ngebiasain diri sama kemewahan, kamu bakal menderita banget saat standar itu suatu saat nggak bisa terpenuhi ya. Benar. Nikmati kalau ada, tapi jangan pernah jadiin itu prasyarat buat kebahagiaanmu. Nah, ini membawa kita ke kategori ketiga yang kalau saya lihat adalah akar dari 90% kecemasan eksistensial manusia modern saat ini. Epikuros menyebutnya sebagai keinginan yang sia-sia dan kosong. Tepat sekali. Keinginan yang sia-sia dan kosong ini mencakup ambisi untuk terkenal, mengejar status sosial yang tinggi, obsesi pada jumlah followers di media sosial, kekuasaan atas orang lain,
atau numpuk kekayaan yang jauh melampaui apa yang kita butuhkan untuk hidup nyaman. Kenapa ini disebut kosong? Karena menurut kaum Epikurean, keinginan kategori ketiga ini nggak punya batas alami, nggak ada garis finishnya. Kamu nggak bakal pernah merasa cukup terkenal atau cukup kaya, karena nggak ada titik puasnya. Mengejar keinginan sia-sia ini ibarat berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah. Wah, ini adalah sumber utama dari kelelahan mental, stres, dan hilangnya kebebasan. Kita tanpa sadar udah ngubah diri kita sendiri jadi budak dari ambisi kita sendiri dan dari opini publik. Karena dia paham betapa beracunnya ambisi sosial itu, Epicurus mempopulerkan sebuah moto yang pada zaman Yunani kuno terdengar sangat radikal. Apa tuh motonya? Latebiosas, yang terjemahan kasarnya adalah hiduplah secara tersembunyi atau hiduplah di bawah radar. Kalau bahasa anak sekarang ini mungkin mirip sama konsep quiet quitting tapi diaplikasikan ke kehidupan sosial secara keseluruhan ya. Iya, Epicurus nyaranin para pengikutnya untuk secara proaktif keluar dari hiruk-pikuk intrik politik, menghindari kompetisi sosial yang beracun, dan berhenti main game status. Prakteknya gimana tuh waktu itu? Alih-alih berusaha jadi senator top di kota, dia secara harfiah membeli sebidang tanah di luar kota Athena dan mendirikan komunitas yang disebut Taman. Di sana dia dan teman-temannya hidup sangat sederhana, jauh dari sorotan mata publik, ngabisin waktu bertani, makan roti sederhana, dan fokus pada percakapan filosofis yang dalam. Wow. Disinilah metafora burung muncul dari catatan kita. Kalau kaum Stoik mengibaratkan diri mereka sebagai berlian yang tahan tekanan, kaum Epikurean adalah burung yang lincah. Burung yang lincah. Ini mewakili kebebasan negatif, yaitu kebebasan dari campur tangan eksternal, kebebasan dari gangguan, dan kebebasan dari tuntutan otoritas. Logika kaum Epikurean ini sangat masuk akal sih. Coba bayangin, kamu terjebak di dalam sangkar yang menyakitkan. Alih-alih ngelatih dirimu mati-matian buat jadi kebal terhadap rasa sakit akibat jeruji sangkar itu, seperti yang mungkin dilakukan seorang Stoik, Seekor burung yang cerdas bakal menggunakan kelincahannya untuk terbang menghindari sangkar itu sejak awal. mengapa repot-repot belajar menahan rasa stres dari pekerjaan yang menuntut 80 jam seminggu demi beli barang mewah? Kalau kamu bisa menyederhanakan kebutuhanmu, pindah ke lingkungan yang lebih tenang, dan terbang menjauh dari itu semua. Jadi kalau kamu cari kedamaian, minimalisme, dan keseimbangan hidup dan kerja atau work-life balance, Epikureanisme adalah cetak biru yang pas untuk keluar dari permainan status sosial masa kini. Bener banget. Buat kamu yang lagi cari cara buat log out dari ekspektasi sosial yang bikin capek, ini jawabannya. Tapi, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, dari semua riset yang kita bahas, ini nggak ada satupun filosofi yang sempurna kan kalau diterapkan secara ekstrim dan kaku? Betul sekali. Nggak ada yang sempurna. Catatan kita juga menyoroti titik buta atau kelemahan fatal dari masing-masing kubu ini. Kita mulai dari stoisisme murni dulu ya. Silakan. Kalau kamu hanya ngandelin pendekatan ini tanpa kelenturan, stoisisme bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat kaku, tanpa sukacita, dan bisa ngarah pada penekanan emosi manusiawi yang nggak sehat. Seneca, yang ironisnya adalah seorang filsuf stoik papan atas, pernah ngasih kritik yang tajam soal perbedaan ini. Apa kata Seneca? Dia nulis kalau orang stoik itu merasakan masalah tetapi mengatasinya. Mereka memang luar biasa tangguh. Tapi bayangin betapa beratnya beban yang harus mereka pikul terus-menerus. Fokus yang terlalu obsesif pada ketahanan bisa bikin orang lupa gimana caranya menikmati ringannya hidup. Dan di sisi lain, Epikureanisme murni juga punya risiko yang nggak kalah bahayanya kan? Jelas, kalau kamu ngabisin seluruh energimu cuma untuk menghindarin rasa sakit dan menarik diri dari dunia, kamu berisiko besar menciptakan kepasifan dan kerapuhan. Melanjutkan perbandingan Seneca tadi, kalau orang stoik merasakan masalah dan mengatasinya, orang Epikurean bahkan tidak merasakan masalah itu, karena mereka udah lari dan sembunyi di dalam taman mereka. Tapi realitasnya kan dunia nggak selalu ngebiarin kita sembunyi. Gimana kalau suatu saat ada badai besar kayak krisis ekonomi atau masalah kesehatan yang menghancurkan taman itu? Nah itu dia. Seorang Epikurean murni mungkin bakal hancur lebur karena mereka nggak pernah ngelatih otot mental mereka buat ngadepin penderitaan secara langsung. Menariknya, para praktisi terhebat di masa lalu sadar loh akan kelemahan ini. Fakta mengejutkan dari tumpukan riset ini adalah tentang Seneca yang tadi kamu sebut. Seneca ini kan bukan sekedar filsuf,
Dia adalah negarawan dan tokoh stoik terkenal. Penasehat utamanya Kaisar Nero kan? Iya, tapi di tulisan-tulisannya dia sering banget ngutip ajaran Epikuros. Waktu dikritik Seneca, dengan santai bilang, saya tidak akan pernah malu mengutip penulis yang buruk dengan pepatah yang baik. Dia tahu buat bertahan hidup dia harus merangkul kebijaksanaan dari manapun asalnya. Dan dari pandangan Seneca itulah, kita nemuin sebuah sintesis. Sebuah arsitektur kebebasan tertinggi buat dunia modern. Kita bisa ngegabungin keduanya jadi pendekatan hibrida. Gimana tuh prakteknya? Jadilah Epikurean dalam pilihan gaya hidupmu, tapi jadilah stoik dalam respons mentalmu. Wow, ini brilian. Jadi secara gaya hidup, kamu menyederhanakan keinginan, mengelola taman pribadimu, meminimalkan stres dan menghindari drama. Tapi pas krisis datang menerobos masuk ke tamanmu di tempat kerja atau kehidupan, kamu ngaktifin benteng stoikmu. Kamu ngadepin krisis itu dengan disiplin dan menolak untuk hancur. Ada satu ringkasan konsep dari bacaan kita yang sempurna banget ngerangkum ini. Apa itu? Inginkan sedikit saja, bertahanlah menghadapi banyak hal, dan jangan bergantung pada hal eksternal apapun. Inginkan sedikit saja, bertahanlah menghadapi banyak hal, dan jangan bergantung pada hal eksternal apapun. Luar biasa. Jadi kita merangkum esensi dari sang benteng, yaitu ketahanan dalam kekacauan, dan sang taman, ketenangan dalam kesederhanaan. Keduanya melengkapi satu sama lain. Jadi untuk kamu yang lagi mendengarkan dalam musim kehidupanmu saat ini, apakah kamu membutuhkan benteng yang lebih kuat untuk menahan badai, atau taman yang lebih tenang untuk membantumu mengingat cara menikmati hidup? Pertanyaan yang sangat bagus untuk direnungkan. Tapi sebelum kita selesai, ada satu pemikiran provokatif terakhir dari riset kita yang belum kita bahas sama sekali sebelumnya. Wah, apa nih fakta terakhir dari sumber kita ya? Iya, ini soal konsep kekeliruan atomik atau atomic swerve dari Epikuros. Kekeliruan atomik. Fisika dong ini. Betul, karena orang Epikurean percaya alam semesta ini hanyalah materi dan atom yang bergerak acak secara mekanis, alias materialisme rasional. Ada satu masalah besar. Kalau semuanya cuma atom yang ngikutin hukum fisika, berarti nggak ada dong yang namanya kehendak bebas manusia. Kita cuma mesin deterministik yang dikendalikan fisika alam. Bener juga. Kalau semua udah pasti sesuai hukum atom, pilihan kita tuh cuma ilusi dong. Nah, untuk nyelamatin kehendak bebas, Epikuros ngenalin gagasan bahwa atom-atom itu kadang menyimpang atau swerve secara acak tanpa alasan apapun. Penyimpangan kecil inilah yang ngebuktiin bahwa kehendak bebas manusia itu ada, dan kita bukanlah sekedar mesin. Wow. Jadi apakah kebebasanmu hari ini adalah hasil dari pilihan sadarmu atau hanya sekedar simpangan atom yang acak di alam semesta? Biarkan pertanyaan ini menemani renunganmu. Terima kasih sudah bergabung dan menggali kebijaksanaan kuno ini bersama kami. Sampai jumpa di sesi bedah mendalam kita selanjutnya.